Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci yang mulia, bulan suci yang penuh dengan keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Maka ada baiknya kita pada pagi hari ini membahas seputar bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana amal-amal yang kita kerjakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Namun di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ini kan menunjukkan bahwa amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Karena seorang ketika dia berangkat umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar sekali, seperti haji bersama Nabi. Bukan seperti umrah bersamaku katanya, tapi seperti haji bersamaku. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan bahwa amal saleh yang kita kerjakan itu dilipat gandakan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sallama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, maka akan ditulis untuknya sholat satu malam suntuk. Kira-kira kita kalau sholat tarawih seringnya berapa jam, Pak? 2 jam atau 3 jam sholat tarawih? Di sini berapa jam di sini? Kalau 2 jam kayaknya jamaahnya cuma 2 kayaknya. Pergi jamaahnya. Ya. Atau satu malam 1 juz aja itu jamaahnya sudah sepi. Paling banter kita sholat tarawih itu 45 menit ya, paling lama ya 1 jam. Seringnya mungkin setengah jam atau 40 menit, 45 menit. Tapi sholat tarawih yang kita kerjakan bersama imam, sekalipun hanya singkat, ya, tidak sampai 1 jam atau mungkin 1 jam, itu pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sholat satu malam suntuk. Ini menunjukkan bahwa amal saleh kita kerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan juga di antara dalil yang paling jelas bahwa amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan adalah dengan malam Lailatul Qadar. Adanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang mana orang yang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar itu seperti beribadah berapa lama? Lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? Kurang lebihnya 83 tahun 4 bulan. Jadi kita sholat atau beribadah tepat di malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu kan gak lama ya. Gak sampai 24 jam, gak sampai juga 12 jam ya. Kalau kita ibadah tepat di malam Lailatul Qadar, maka seperti kita beribadah 83 tahun. Dengan dalil-dalil ini sehingga para ulama menyimpulkan bahwa
Amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Sehingga ada yang mengatakan di antaranya adalah Imam Az-Zuhri, kemudian Imam Ibrahim An-Nakhai. Itu menyebutkan satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan itu setara seribu tasbih. Jadi satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan setara dengan seribu tasbih. Oleh karena itu ada baiknya kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Di antara hal yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar kita ini disampaikan dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Di antara doa yang dipraktekkan oleh para salafus saleh, ini bukan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini dipraktekkan oleh sebagian para salafus saleh, yaitu Allahumma salimni ila Ramadan, wasallimni Ramadana, wasallimli Ramadana, watasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni ila Ramadan, wasallimli Ramadana, watasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat pada bulan Ramadan. Jadi kita bukan hanya sekedar minta dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi kita minta agar kita itu ketika berjumpa dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat. Karena bisa saja seorang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi kondisinya tidak apa? Tidak baik, tidak sehat. Sehingga awal puasa dia tidak puasa, masuk hari kedua dia belum puasa. Maka di sini kita minta ya. Ini doa yang dilakukan oleh para salafus saleh sangat dalam sekali. Mereka minta bukan hanya sekedar bertemu dengan bulan Ramadan, tapi minta agar ketika dipertemukan itu dalam kondisi sehat. Allahumma sallimni ila Ramadan. Sampaikan aku kepada bulan Ramadan dalam kondisi sehat. Wasallimli Ramadan, dan serahkanlah Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah yang aku kerjakan selama bulan Ramadan. Maka ini doa yang hendaknya kita senantiasa baca ya, sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena bertemu dengan bulan Ramadan itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Seorang berjumpa dengan bulan Ramadan itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat ya, ada dua sahabat yang sama-sama masuk Islam. Kemudian mereka ini berbeda, sama-sama masuk Islamnya, tapi berbeda semangatnya dalam menjalankan ibadah. Yang satunya luar biasa semangatnya dalam beribadah, beramal saleh. Yang satunya biasa-biasa saja. Kemudian yang ibadahnya itu luar biasa meninggal fisabilillah, mati syahid. Sedangkan yang ibadahnya nggak terlalu bersemangat, ya, artinya beribadah, mengerjakan yang wajib, tapi tidak seperti yang pertama. Itu meninggalnya biasa-biasa saja, bukan meninggal fisabilillah, bukan mati syahid. Matinya biasa, hanya saja dia punya umur lebih panjang 1 tahun sehingga dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka perawi daripada hadis ini, kalau tidak salah seorang sahabat ya, Abu Talha radhiyallahu anhu, itu dia bermimpi bertemu dengan dua orang ini berada di depan pintu surga. Kemudian keluar penyeru dari surga ya, memanggil orang yang kedua untuk masuk pertama kali ke dalam surga. Jadi yang ibadahnya biasa dan bukan mati syahid justru dipanggil duluan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah yang dipanggil berikutnya baru yang ibadahnya semangat dan mati syahid. Maka Abu Talha pun dia terbangun dan dia terheran-heran kenapa bisa orang yang ibadahnya biasa-biasa saja dan tidak mati syahid masuk surga duluan. Maka dia ajak sebagian sahabat untuk diskusi, ini kenapa kok bisa?
Sampai keheranan Abu Talha ini sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tanya, apa yang kau herankan wahai Abu Talha? Maka diceritakan sama Abu Talha. Ya. Kemudian Nabi tanya, bukankah dia punya umur lebih panjang? Iya. Bukankah dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Iya. Bukankah selama itu dia beribadah? Iya, kata Abu Talha. Kalau begitu perbedaan antara kedua orang ini adalah perbedaan seperti langit dan bumi, yang menunjukkan perbedaan yang sangat jauh. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa berjumpa dengan bulan Ramadan adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, siapa yang sudah berjumpa dengan bulan Ramadan namun dia menyia-nyiakannya, maka disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia orang yang sangat merugi. Rogimaan kata Nabi. Celaka. Siapa yang celaka? Man adraka Ramadan tumman salah falam fadlah. Yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang hendaknya kita perhatikan. Kita minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun jangan sampai sudah ketemu bulan Ramadan kita sia-siakan. Maka hendaknya kita manfaatkan dengan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selesai bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang berikutnya sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan itu kan bulan perlombaan. Di situ kita banyak beribadah, banyak beramal saleh. Tadi kita sebutkan bahwasanya amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu tasbih itu setara dengan 1000 tasbih. Maka kita butuh yang namanya pengampunan dosa. Karena yang menjadikan kita itu nantinya berat dalam beribadah itu adalah apa? Dosa. Jadi yang membuat kita berat untuk beribadah itu adalah dosa. Maka khawatirnya ketika masuk bulan Ramadan yang harusnya kita di situ bersemangat dalam beribadah, berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran, justru kita berat sekali untuk beribadah. Satu hari kadang berapa juz kita baca, Pak? Kuat 1 juz atau tidak satu hari? Kadang-kadang kita berat untuk membaca. Bahkan kadang-kadang 1 lembar pun nggak kita baca dalam sehari di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan bulan Al-Quran, tapi kita berat. Bisa jadi ini adalah karena dosa dan maksiat kita. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, ya, menceritakan tentang orang-orang munafik yang mereka itu berat untuk berangkat berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradul khuruj la addu lahu uddatan walakin karihallahu bi'athahum fatabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46. Walau aradul khuruj la addu lahu uddah. Kalau seandainya mereka itu memang ingin berperang, maka pastinya mereka sudah bersiap-siap. Walakin karihallahu bi'athahum, akan tetapi Allah membenci mereka untuk berangkat berperang. Allah nggak suka mereka berangkat berperang. Maka dijadikanlah mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala malas atau lemah untuk mempersiapkan diri untuk apa? Berperang. Dan dikatakan kepadanya, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Jadi maksiat itu menjadikan kita lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada seorang yang datang kepada Imam Ahmad. Dia mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, kenapa saya ini susah sekali sholat malam? Padahal saya itu sudah niat sholat malam, sudah siapkan air juga untuk wudu untuk sholat malam. Tapi saya nggak bangun juga untuk sholat malam. Maka apa kata Imam Ahmad? Zunu bukan qayadatnya. Itu karena engkau diikat sama apa? Sama dosa-dosa. Jadi dosa itu membuat kita berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan adalah kita memperbanyak taubat dan istighfar.
supaya ketika masuk bulan Ramadan itu dosa-dosa kita sudah apa? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita ringan sekali untuk mengerjakan amal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih menjadi ringan, baca Quran menjadi ringan, sedekah menjadi ringan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan kita berikutnya untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Kita harus mempelajari tentang fikih-fikih seputar bulan Ramadan. Ya. Karena ibadah itu kan dia diterima dengan dua syarat. Apa syaratnya Pak? Diterimanya ibadah itu. Syaratnya apa? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Syarat diterimanya ibadah yaitu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan bisa puasa sesuai dengan puasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bila kita tidak memiliki apa? Ilmunya. Maka penting kita belajar tentang fikih-fikih seputar bulan Ramadan. Terlebih juga ilmu itu untuk membedakan darajatul ahkam, tingkatan-tingkatan hukum. Mana amalan yang lebih utama untuk kita apa? Kerjakan. Jadi mana yang lebih utama? Baca Quran atau sedekah atau kita sholat tarawih dapat 8 rakaat, 3 rakaatnya kita tunda di rumah. Nanti kita sholatnya itu ketika sepertiga malam yang terakhir misalnya. Mana yang lebih utama? Ya. Maka inilah pentingnya kita belajar supaya kita mengetahui mana yang lebih utama untuk kita kerjakan dari amalan-amalan di seputar bulan Ramadan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kita pelajari pertama tentang fikih seputar bulan Ramadan adalah tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Apa hukumnya puasa di bulan Ramadan? Wajib atau sunnah? Wajib. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, bahkan bagian daripada rukun Islam. Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga kita zakat, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat adalah wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima haji man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Jadi puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, beliau dibawa oleh 2 malaikat sampai ke gunung yang sangat tinggi. Maka malaikat ini mengatakan, "Is'ad, naiklah engkau wahai Muhammad." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saya nggak mampu, ini tinggi sekali gunungnya." Maka kata malaikat itu, "Inna sanusahiluhu laka." Kami akan mudahkan untuk engkau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik, ya sudah hampir ke puncak itu terdengar suara yang mengerikan. Maka Nabi tanya, ini suara apa? Maka dijawab oleh malaikat, wa'u ahlin nar. Ini adalah teriakannya penghuni neraka. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di puncak, ternyata di situ ada orang yang digantung dalam kondisi kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan mulutnya itu terbuka, robek dan mengeluarkan darah. Maka ditanya, ini siapa? Maka malaikat menjawab, ini adalah orang-orang yang berbuka puasa di siang hari tanpa ada uzur. Jadi dia buka puasa. Kalau yang buka puasa di siang hari yang awalnya dia sudah puasa, hukumannya aja demikian, bagaimana yang dari awal sudah tidak niat untuk apa? Puasa. Bagaimana dari orang yang dari awal itu sudah niat tidak puasa. Ya, maka kita berusaha untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Siapa yang diwajibkan? Ya. Syarat wajibnya puasa itu yang pertama adalah Islam. Kalau dia bukan Islam, maka
Kalau seandainya dia puasa, puasanya tidak diterima. Ya. Jadi syaratnya adalah yang pertama Islam. Kemudian yang kedua adalah sudah balik. Syaratnya itu belum. Ya. Dan tanda balik itu ya ada beberapa macam. Di antaranya adalah mimpi, ya bagi laki-laki mimpi basah. Kemudian yang kedua apa? Tanda balik tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Kemudian apalagi sudah berumur kurang lebih 15 tahun. Maka bila sudah balik, ya, maka dia wajib untuk berpuasa. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak itu ada dua. Anak-anak itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang sudah berumur mumayyiz. Yang kedua yang belum berumur mumayyiz. Mumayyiz apa itu Pak? Mumayyiz. Pernah dengar nggak mumayyiz? Ya, mumayyiz itu yang sudah ibaratnya bisa diajak ngobrol, sudah sedikit ya paham dan mengerti. Pernah ditanya seorang syekh, kira-kira umur mumayyiz itu berapa? Ya. Maka syekh mengatakan kira-kira itu kalau kita nyuruh anak kita ambil air minum, tapi gelasnya bocor, dia bisa protes. Ini bocor nih nggak bisa. Nah, itu berarti sudah apa? Sudah mumayyiz. Ini kurang lebih 7 tahun. Kalau mumayyiz, dia nggak wajib puasa. Tapi seandainya dia puasa, maka puasanya sah. Ya, puasanya apa? Puasanya sah. Dan juga ini sebagai bentuk latihan untuk mereka, sehingga ketika mereka itu balik kemudian puasa, mereka tidak lagi apa? Keberatan. Ya, jadi orang yang atau anak kecil yang mumayyiz, dia puasa, puasanya sah. Andai kata dia puasa, kemudian di siang hari dia balik, yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu membatalkan puasa atau enggak? Mimpi basah, enggak ya. Mimpi basah itu enggak membatalkan puasa. Siang hari dia balik, maka dia lanjut puasa sampai terbenam matahari. Kalau seandainya siang itu dia enggak puasa, kemudian siangnya itu dia balik, ya siang itu dia balik, dia enggak puasa dari pagi enggak puasa, kemudian dia siangnya balik, maka disebutkan oleh para ulama untuk hati-hati. Hari di mana dia balik itu dikodok nanti setelah selesai bulan Ramadan. Paham gak ini Pak? Paham ya? Jadi hari di mana dia balik untuk hati-hatinya dia kodok. Ya, dia kodok nanti selesai bulan Ramadan. Adapun anak yang belum usia mumayyiz, maka tidak diwajibkan puasa dan seandainya dia puasa, puasanya juga tidak diterima. Tapi kalau mau dilatih juga tidak mampu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah berakal. Maka orang gila nggak wajib puasa. Ya, orang gila tidak wajib puasa. Seandainya puasa pun puasanya tidak diterima. Kemudian contoh orang nggak berakal lagi itu siapa? Selain orang gila. Kira-kira yang tidak berakal itu siapa? Contohnya seperti orang tua yang sudah apa? Pikun. Orang tua yang sudah pikun, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Nah, orang tua itu ada 3 macam orang tua. Ya, orang tua ada 3 macam. Yang pertama adalah orang tua yang masih kuat untuk berpuasa. Maka orang tua model ini dia tetap wajib untuk berpuasa. Yang kedua adalah orang tua yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Kalau orang tua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, maka apa? Maka dia dibayarkan fidyah atau dia bayar fidyah. Bayar fidyah, ya, setiap hari memberi makan orang miskin. Setiap hari ngasih makan orang miskin. Boleh nggak misalkan kita punya kerabat yang sudah tua, bapak kita atau ibu kita, yang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Sekarang kita sudah bayarkan fidyahnya untuk puasa 30 hari ke depan. Kita panggil orang-orang miskin atau kita bagi-bagi makan kepada orang miskin. Boleh atau tidak itu Pak? Bayar fidyah sebelum masuk bulan Ramadan boleh atau tidak? Nggak sah ya, nggak sah. Jadi bayar fidyah itu caranya 2. Setiap hari kita kasih makan. Misalkan kita nggak puasa hari ini, ya, maka besoknya atau nanti malam kita kasih makan orang yang tidak kita kasih makan orang miskin. Fidyatul ta'amu miskin.
Atau cara yang kedua, yang ini banyak dilakukan oleh orang, yaitu dirapel sampai apa? Sampai 1 bulan. Nanti di bulan Syawal dia buat nasi 30 bungkus, ya. Kemudian dia bagi-bagikan kepada orang miskin. Ini jenis orang tua yang kedua, yaitu yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Sekarang jenis orang tua yang ketiga, yaitu orang tua yang sudah pikun. Maka dia dibayarkan fidyah atau tidak? Orang tua yang sudah pikun, bayar fidyah atau tidak, Pak? Orang tua yang sudah pikun, ya, bayar fidyah atau tidak? Tidak bayar fidyah. Kenapa nggak bayar fidyah? Kenapa? Karena dia tidak diwajibkan berpuasa. Karena dia tidak wajib puasa, maka dia tidak bayar fidyah. Sebagaimana anak-anak kita itu yang belum balik, mereka belum wajib puasa. Ketika mereka tidak puasa, apakah kita bayarkan fidyah? Nggak kita bayarkan apa? Fidyah. Maka orang tua yang pikun itu sudah keluar dari kewajiban. Atau misalkan kita punya saudara ya, orang gila misalkan, maka dia keluar dari kewajiban sehingga mereka ini tidak dibayarkan apa? Tidak dibayarkan fidyah. Kemudian syarat berikutnya adalah mampu, ya, mampu untuk berpuasa, kuat untuk berpuasa, al-qudrah. Dan orang yang lemah itu ada dua, ya. Orang yang tidak mampu berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang uzurnya itu akan hilang. Yang uzurnya itu akan hilang. Yang kedua, yang uzurnya nggak akan hilang. Yang uzurnya akan hilang itu seperti orang sakit, yang dia sakitnya ringan. Ini uzurnya akan apa? Akan hilang. Maka kalau uzurnya akan hilang, itu dia kodok puasa. Dia mengkodok apa? Puasa. Misalkan ada orang sakit, sakitnya tidak parah, dan masih ada kemungkinan itu dia sembuh, maka dia ini kodok. Adapun yang kedua, yang uzurnya nggak bakalan hilang, itu dia bayar apa? Bayar fidyah. Seperti orang tua yang tadi sudah kita sebutkan, atau orang sakit yang sudah divonis sama dokter, ini nggak bakalan sembuh. Ya, ini nggak bakalan sembuh, maka dia bayar fidyah. Tapi orang yang sakit itu ada beberapa model. Model yang pertama, orang sakit itu yang sakitnya ringan. Contoh sakit ringan seperti apa, Pak? Sakit panu. Panu itu sakit atau bukan panu? Panuan bukan ya. Jadi dia tetap wajib berpuasa. Sakit ringan itu seperti mungkin pilek, apalagi musim hujan. Kalau sakit-sakitnya ringan maka dia berpuasa. Kemudian yang kedua, yang sakitnya cukup berat, namun dia masih mampu untuk berpuasa. Maka sakit yang berat tapi dia tetap ingin berpuasa, ya, sudah sakitnya berat tapi dia tetap ingin berpuasa, maka ini makruh hukumnya dia berpuasa. Kemudian yang ketiga, yang sakitnya itu sangat berat, yang memudaratkan dirinya bila dia puasa, maka yang seperti ini haram bagi dia berpuasa. Justru dia kalau berpuasa dia berdosa. Ya, paham Pak ya? Jadi sakit yang berat, ya, sakit yang berat itu dia makruh untuk berpuasa. Sakit yang berat itu misalkan dokter mengatakan, Bapak jangan puasa dulu. Kalau Bapak puasa nanti Bapak sembuhnya itu semakin lama loh. Ini sakit yang berat. Ya. Harusnya dia 3 hari sembuh, karena dia paksa puasa jadi 1 minggu atau 10 hari dia baru apa? Sembuh. Maka yang seperti ini mah. Kemudian yang kedua, ya yang ketiga, yang sakitnya itu berat, yang memudaratkan dia bila dia berpuasa. Jadi dia ini sudah divonis sama dokter, Bapak jangan puasa. Jangan puasa dulu, tunggu sembuh. Ya, tapi kalau Bapak mau puasa nanti sakit Bapak nambah. Akhirnya dia nekat, sehingga tadinya dada kanan sakit karena puasa, akhirnya nambah dada kiri, nambah perut, nambah kepala. Nah ini hukumnya haram dia berpuasa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian dalam apa? Kehancuran dan kebinasaan. Meskipun yang mengabarkan kepada kita itu dokternya non muslim.
Kita sudah biasa datang ke dokter itu yang non muslim, kita percaya sama dia, dia bagus. Kemudian dia nyampaikan kepada kita, Bapak jangan puasa dulu ya. Bapak ini sakitnya parah, Bapak jangan puasa. Kita percaya atau tidak Pak dengan saran dari dokter non muslim? Percaya atau tidak? Kadang-kadang ada orang yang nggak percaya. Ya, masa dokter nyaranin saya nggak puasa? Jadi kalau dokter sudah nyaranin kita nggak puasa, kalau dokter itu kita memang percaya, ya, sekalipun dia non muslim, maka boleh untuk kita percayai, boleh kita pegang ucapannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah percaya sama seorang musyrik, non muslim, beliau pernah percaya dalam perkara yang sangat genting. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percaya sama orang non muslim? Dalam perkara yang sangat genting, ya. Apa? Kapan Nabi pernah percaya sama non muslim pada perkara yang sangat genting? Ketika beliau mau hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah ke Madinah, itu beliau nyewa penunjuk jalan. Penunjuk jalan ini, ya. Namanya Abdullah bin Uraikid, ya. Penunjuk jalan yang musyrik. Karena Nabi ketika mau hijrah ke Madinah itu nggak lewat jalan biasa. Kalau lewat jalan biasa bisa disusul sama orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi cari jalan yang susah, yang jarang orang tahu. Jalannya mungkin tambah jauh, ya. Tapi itu jalan tidak dikenal sama banyak orang. Dalam kondisi itu orang-orang musyrikin Quraisy buat sayembara siapa yang nangkap Nabi dikasih 100 ekor onta. Bayangkan ini Abdullah bin Uraikid ini tergiur atau tidak? Dia tidak tergiur. Dia bawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hijrah ke Madinah. Jadi Nabi percaya sama orang musyrik. Jadi kalau seandainya ada dokter non muslim yang menyarankan kepada kita untuk jangan berpuasa terlebih dahulu, maka kita pegang, tidak mengapa untuk kita percayai. Kemudian syarat berikutnya untuk berpuasa adalah mukim. Artinya dia tidak dalam kondisi apa? Safar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dia safar, maka ganti di hari yang lain. Dan safar itu juga ada beberapa macam. Safar itu ada beberapa macam. Safar yang pertama adalah safar yang sangat berat sekali. Ada nggak zaman sekarang safar itu yang sangat berat sekali? Masih ada nggak? Safar zaman sekarang safarnya itu berat sekali. Ya. Mungkin ada yang mau pulang kampung mudik jalan kaki ke Padang misalnya. Ada nggak? Udah nggak ada ya. Seandainya ada, sehingga dia merasakan berat sekali, maka yang seperti ini dia wajib berbuka. Dia wajib berbuka. Kalau dia paksakan berpuasa, maka bisa dianggap dia ini malah berdosa. Malah dia berdosa. Sebagaimana ketika para sahabat itu disebutkan Fatu Mekah. Fatu Mekah itu kan terjadi di bulan Ramadan. Berjalan itu dari Madinah menuju apa? Mekah. Berapa jaraknya Madinah ke Mekah? Kurang lebih 500 kilo ya. Jalan kaki mereka ke Mekah ya. Nah ketika itu bulan Ramadan, sebagian sahabat udah nggak kuat sekali untuk berpuasa, udah lemah mereka. Tapi mereka nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap berpuasa. Ya. Mereka nunggu. Kalau seandainya Nabi buka, mereka langsung apa? Buka. Maka dia menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sebagian sahabat sudah pada kelelahan, kewalahan. Mereka nunggu apa yang kau lakukan. Maka sebagai bentuk rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, kepada umatnya, maka beliau pun berbuka. Begitu melihat Nabi berbuka, maka sebagian sahabat pun berbuka. Namun ada sebagian yang tetap memaksakan diri puasa. Sehingga ketika jalan itu dia kayak seperti dipayungi ya pakai kain. Maka Nabi tanya, kenapa itu dipayungi? Ya, dia dipayungi, dia puasa oleh Rasul, dia lelah, dia capek, dia lemah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ulaikal usah, ulaikal. Mereka adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah orang yang bermaksiat. Jadi puasa justru disebut apa?
maksiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, laisa minal bir asyam fis safar. Bukanlah merupakan kebaikan puasa saat safar. Ini ketika safarnya itu apa? Berat sekali. Ya, ketika safarnya berat sekali. Atau misalkan untuk sopir mobil ya, dari Jakarta ke Padang atau ke Aceh, itu berat sekali atau tidak? Ya cukup berat. Butuh konsentrasi. Kalau lapar itu nanti oleng ya. Kadang-kala ada yang safar itu nyopir mobil sambil ngopi biar kuat, sambil ngunyah permen karet supaya apa? Supaya nggak ngantuk. Maka yang seperti ini dia berbuka. Tapi kalau misalkan dia kuat maka tidak mengapa. Kemudian jenis safar yang kedua, berat ya, tapi masih agak ringan ya. Berat tapi masih agak ringan. Ya mungkin tadi seperti naik mobil ya ke Jogja atau ke Surabaya, mungkin masih apa? Masih ringan. Atau misalkan safar umroh ke Arab Saudi, naik pesawat 9 jam, itu ringan atau berat, Pak? Ringan atau berat? Ringan ya. Masing-masing orang berbeda ya. Masing-masing orang beda. Ada yang dia kuat, ada yang dia berat. Ya, karena misalkan siang hari naik pesawat ya, siang hari naik pesawat, itu kadang-kala kan pramugari datang nawarin apa? Makan. Kita puasa, tapi samping kanan kiri kita nggak puasa. Dia pesen nasi daging, nasi ini. Itu kan bumbunya apa? Bumbunya tercium. Kalau kita pas tidur enak, tapi pas kita bangun, nih, ya biasa datang lagi mau jus atau mau teh. Dan kadang-kala kalau puasa itu, kalau musim panas, kan siangnya lebih panjang. Ya, jadi di Arab itu kalau musim panas, siangnya apa? Siangnya panjang, malamnya pendek. Tapi kalau musim dingin, malamnya panjang, siangnya apa? Singkat. Nah biasa kalau kita udah nyampe di Jeddah atau Madinah, itu masih belum buka puasa. Jadi puasa kita apa? Panjang. Maka kalau seandainya ini berat ya kita berbuka. Tapi kalau seandainya bagi kita itu ringan, ya kita berpuasa. Kemudian jenis safar yang ketiga adalah yang ringan. Jenis safar yang ringan mungkin dari Jakarta ke Bandung. Itu safar atau bukan? Safar. Safar ya, dari Jakarta ke Bandung. Ini ringan. Maka kalau ringan, yang lebih baik adalah dia tetap berpuasa. Yang afdol, yang lebih utama dia berpuasa. Kenapa yang afdol berpuasa kalau safarnya ringan? Karena itu adalah perbuatan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita berpuasa di waktu yang utama, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, lebih cepat bagi kita menggugurkan kewajiban. Kemudian yang keempat adalah lebih ringan dikerjakan karena saat itu semua sedang berpuasa. Tapi kalau qodok di bulan Syawal kadang-kala berat, ya. Apalagi kita qodok masih 5 hari Syawal, itu ketupat masih ada nggak? Kadang-kala ketupat masih ada, opor masih ada, kue-kue lebaran masih ada. Itu kalau kita puasa kadang-kala lebih apa? Lebih berat. Apalagi teman ngajak pesta duren misalnya, ya, tambah berat lagi. Ya, jadi kita puasa lebih utama bila safarnya itu apa? Ringan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang safar itu kan dia boleh berbuka. Kapan dia berbuka? Orang yang safar itu dia berbuka ketika dia sudah mulai safar. Ketika sudah meninggalkan bangunan-bangunan Jakarta misalkan. Maka di situ dia mulai berbuka. Jangan dia mau safar jam 12 siang atau ba'da zuhur. Pagi hari dia sudah nggak puasa. Dia sudah sarapan bubur ayam depan rumahnya. Ditegur, Pak kok nggak puasa? Insya Allah nanti siang saya mau safar, mau ke Arab Saudi, mau umroh misalnya. Boleh atau enggak? Dia udah buka duluan, maka itu nggak boleh. Nggak boleh dia belum safar tapi sudah apa? Sudah buka duluan, sudah nggak puasa duluan. Kenapa nggak boleh? Karena bisa jadi safarnya gagal. Dengar? Dia kira jam 12 dia berangkat.
Ternyata pas dia sudah siap-siap, dia lihat lagi tiket, oh masih besok safarnya. Ya, makanya seorang itu dia boleh berbuka ketika sudah mulai apa? Safar. Jangan pagi hari dia sudah apa? Sudah niat tidak berpuasa. Tapi dia puasa dulu. Ketika dia sudah mulai safar, maka dia berbuka. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak haid dan tidak nifas. Syarat orang yang berpuasa adalah tidak haid dan tidak nifas. Kemudian berikutnya yang hendaknya kita ketahui bagi orang yang mau berpuasa adalah niat. Dan niat puasa itu sejak malam hari untuk puasa wajib. Tapi puasa sunnah boleh dia tidak niatkan di malam hari, pagi baru dia niat. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang dia tidak punya niat, ya, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kalau misalkan puasa sunnah, kita baru niatnya itu pagi, ya, baru pagi jam 9 misalkan, atau syuruk, ya, misalkan sekarang ini kita pulang ke rumah kita, tanya istri, ada makanan nggak? Belum ada, Mas. Kenapa kok nggak masak? Nah, berasnya habis misalnya. Kenapa nggak beli? Ya lupa. Terus pas mau beli buka dompet, ternyata dompetnya juga isinya kosong. Ya sudahlah, kalau gitu saya puasa aja deh. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau itu puasa apa? Puasa sunnah. Jadi kita baru niat jam 9, jam 10 baru niat puasa, maka apa? Puasa kita sah. Yang penting sebelumnya belum minum kopi, Pak. Ya sebelumnya belum minum kopi, ya. Jadi emang kita dari subuh itu belum makan, belum minum, kemudian kita baru niat jam 9, maka itu apa? Sah. Tapi kalau bulan Ramadan kita baru niat jam 9, maka nggak sah. Bisa jadi ya, orang itu baru niat jam 9. Ketika misalkan dia malam itu sakit, dia meriang, merasa meriang. Kayaknya saya kalau puasa ini nggak kuat deh, ya. Saya pengen sembuh dulu, ya. Atau dia periksa sama dokter, dokter bilang udah nggak usah puasa dulu. Tahu-tahunya jam 10 pagi itu dia merasa seger banget. Aduh rugi nih kalau nggak puasa. Udah saya puasa aja deh, ya. Dan dia memang belum makan, belum minum sejak subuh. Sah atau tidak puasanya, Pak? Baru niat jam 10 maka tidak sah. Jadi untuk puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, dia harus niat dari malam hari atau sebelum fajar dia sudah niat untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya yang hendaknya kita ketahui terkait dengan puasa di bulan Ramadan adalah makan sahur. Makan sahur ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Tasahharu walau bijur'atin min ma'. Makan sahurlah kalian meskipun hanya seteguk apa? Air. Jadi kita diperintah untuk makan sahur, dan makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Namun yang perlu diperhatikan, makan sahur itu adalah mendekati adzan subuh, bukan jam 1. Kadang-kala ada yang makan sahur jam 1, ada nggak? Jam 2 sudah makan sahur. Ya, terutama mungkin ibu-ibu ya, dia harus bangun nyiapin makanan. Kadang-kala jam 2 sudah makan sahur. Atau ada yang baru balik dari safar, makan jam 12 malam. Sekalian niat sahur. Maka ini tidak termasuk dari makan apa? Sahur. Makan sahur itu ya dia menjelang subuh. Sebagian sahabat itu mereka makan sahurnya sekitar 50 ayat menjelang adzan subuh. Jadi seukuran 50 ayat, ya sekitar 15 menit, 20 menit sebelum adzan subuh. Ini yang terbaik, ya. Jadi yang terbaik kita berpuasa itu makan sahur diakhirkan, tapi buka puasa disegerakan. Karena ada sebagian orang buka puasa itu diakhir-akhirkan. Nanti buka puasanya selesai sholat maghrib. Kenapa, Pak? Biar makin banyak pahalanya.
Enggak ya. Jadi pahalanya enggak semakin banyak seperti itu. Justru yang begitu masuk waktu maghrib dia berbuka, itulah yang terbaik. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah pembatal-pembatal puasa. Jadi kita harus tahu pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada dua. Yang pertama, pembatal pahala puasa. Yang kedua adalah pembatal puasa. Yang pertama, pembatal pahala puasa. Jadi pahala kita bisa gagal. Ya. Sekalipun puasa kita sah, wajib diterima, dan udah gugur kewajiban kita, nggak perlu kodok, tapi kita nggak mendapatkan pahala. Paham ini Pak ya? Jadi kan ada suatu pelanggaran yang kita lakukan, menjadikan kita itu ibadah kita tidak diterima, tapi kita tetap suruh melaksanakan. Contohnya apa? Contohnya itu orang yang mendatangi dukun. Ya, dalam hadis itu disebutkan, man ataka hinan, siapa yang mendatangi dukun, ya, maka tidak diterima sholatnya selama berapa lama? Selama 40 hari. Ketika disebutkan demikian, tidak diterima sholat selama 40 hari, apa dia sholat atau tidak, Pak? Ya, mungkin ada, ya udah, kalau nggak diterima ngapain sholat? Dia tetap wajib sholat untuk menggugurkan kewajiban, namun pahala sholatnya dia tidak mendapatkannya. Maka sebagaimana ini ya, ada yang namanya pembatal pahala puasa, tapi puasanya sah. Puasanya itu sudah menggugurkan kewajiban, tapi pahala puasanya dia tidak terima. Apa itu penggugur pahala puasa? Penggugur pahala puasa itu adalah maksiat. Maksiat secara umum, terutama ghibah, ya, menggunjing orang lain, itu dapat menggugurkan pahala puasa. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan ghibah itu membatalkan puasa. Tapi yang benar, ghibah itu membatalkan pahala puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa ju'wan atas. Bisa jadi ada orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Ini jadi kita perhatikan, di bulan puasa kita berusaha meninggalkan maksiat semampu kita, supaya puasa kita ini pahalanya sempurna. Kemudian yang kedua adalah pembatal puasa. Pembatal puasa itu yang ma'ruf adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum ini membatalkan puasa. Tapi kalau lupa, itu tidak membatalkan puasa. Misalkan hari pertama antum lupa beli gorengan, sudah makan tahu isi 7, ya, sama teh hangat 1 gelas. Batal nggak puasanya, Pak? Nggak batal ya. Kalau lupa nggak batal, tapi kalau pura-pura lupa batal. Ya, kalau pura-pura lupa batal. Tapi kalau benaran lupa tidak batal. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah yang semakna dengan makan dan minum. Yang semakna dengan makan dan minum itu apa? Infus ya, rokok, semakna dengan makan dan minum, maka batal puasa. Ya, kalau disuntik, ya, suntik obat atau vaksin, batal puasa atau tidak? Ya, tidak batal. Ya, kalau suntik vaksin atau obat, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah jima, berhubungan badan suami istri. Kalau jima ini dia bukan hanya batal puasa, tapi dia berdosa. Sekaligus dia harus mengkodok puasanya dan dia terkena kafarah. Kafarahnya apa? Disebutkan memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarahnya. Kalau dia tidak kuat juga, maka dia memberikan makan kepada orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi jima ini itu benar-benar timba masuk ke dalam sumur. Kalau hanya sekedar Pak, kalau cuma sekedar ya peluk-pelukan, ya,
sekedar itu, batal atau tidak? Kalau mohon maaf maninya tidak keluar, maka tidak batal. Tapi kalau maninya keluar maka puasanya apa? Batal, namun dia tidak membayar kafar. Jadi kalau berjumbu, ya berjumbu boleh, berjumbu boleh. Tapi kalau seandainya dia keluar mani, maka dia puasanya apa? Batal. Namun tidak bayar kafar. Yang bayar kafar itu kalau benar-benar dia memasukkan kemaluannya ke kemaluan apa? Istrinya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani dengan pilihannya. Keluarnya mani dengan pilihannya, bukan dengan dia tidak ada pilihan, tapi seperti apa? Seperti mimpi. Ini dia tidak punya apa? Pilihan. Yang membatalkan itu keluarnya mani dengan pilihan. Ya seperti mohon maaf ya, dia minta dionanikan sama istrinya. Maka ini batal apa? Puasanya, tapi dia tidak bayar kafar. Ya, tapi kalau mimpi, dia tidak punya pilihan, dia mimpi, maka tidak batal puasa. Tapi kalau dia punya pilihan untuk mengeluarkan seperti dia dionanikan oleh istrinya atau dia berjumbu kemudian keluar, maka batal puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah bekam. Bekam ini membatalkan puasa. Disebutkan dalam hadis aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam itu apa? Puasanya batal. Masuk dalam hukum bekam ini apa? Yang mirip dengan bekam. Donor ya. Yang mirip dengan bekam itu apa? Donor darah. Maka ini bisa membatalkan puasa. Namun permasalahan bekam ini perselisihan di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan puasanya itu tidak batal. Karena disebutkan dalam hadis ihtajaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi itu pernah berbekam dalam kondisi beliau apa berpuasa. Namun untuk hati-hatinya, kita tidak berbekam di siang hari di bulan Ramadan. Khawatirnya karena mungkin lapar, banyak keluar darah, kita bisa apa? Pingsan atau lemah. Maka kita tidak berbekam. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Maka wanita yang 2 menit belum adzan maghrib dia haid, batal nggak puasanya? Ya batal puasanya. Jadi wanita dia harus jujur. Ketika dia haid, meskipun tinggal 5 menit lagi azan maghrib, ya, kemudian dia haid, maka puasanya apa? Batal dan dia wajib di hari yang haid. Dan puasa yang dia kerjakan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dianggap pahala sekalipun dia harus mengkodoknya di hari yang lain. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilakan. Ada apa? Kalau tidak sakit mungkin tidak baca. Tapi kalau minum obat. Kalau minum obat batal. Ibaratnya kalau suntik itu kan dia bukan lewat mulutnya. Dia kecuali kalau disuntikan di mulutnya, keminum itu batal. Nah, kalau suntikan dia ibaratnya kalau lemah kemudian disuntik itu nambah kuat atau masih sama Pak? Masih lemah ya. Tapi kalau minum obat ya, apalagi minum 2 gelas, ini kan hilang hausnya. Nah itu batal. Jadi kalau minum obat batal, tapi kalau suntik dia nggak batal. Dia berbeda. Dia berbeda. Dan juga sama seperti misalkan kita pakai obat tetes mata. Biasanya ketika pakai obat tetes mata itu ada rasa-rasa nggak tenggorokan? Ada ya, kadang-kala ada ya, ada rasa. Batal atau tidak itu puasanya? Ya, nggak batal.
Kecuali kalau kita pakai tetes hidung, nah ini yang khawatirnya bisa apa? Membatalkan kalau tetes hidungnya kebanyakan. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis itu wabalik bil istinsyak illa antakuna shaimah. Sungguh-sungguhlah dalam beristinsyak. Istinsyak itu ketika wudhu kita memasukkan air ke dalam apa? Hidung. Kecuali dalam kondisi engkau berpuasa. Jadi kalau puasa nggak usah sungguh-sungguh. Khawatirnya apa? Ada air yang masuk. Jadi kalau lewat hidung itu bisa membatalkan karena memang air bisa masuk. Tapi kalau lewat mata, nggak ada orang makan lewat apa? Lewat mata atau minum lewat mata itu tidak. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Jadi kalau untuk yang puasa boleh hidung. Boleh Pak, tapi nggak sungguh-sungguh. Ya, tetap kita masukkan ke air ke hidung, tapi nggak dikuat-kuatin, nyedotnya itu nggak dikuatin. Karena Nabi menyebutkan wabalik ke istinsyak, kita disuruh untuk sungguh-sungguh ketika nyedot air ke dalam hidung, kecuali dalam kondisi berpuasa. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Terkait dengan proses pengembangan ada orang juga setiap hari harus berbeda yang hari yang ada berbeda karena mereka dikatakan dulu dia berpuasa dan kalian mendampingi orang kita mungkin dengan yang lain sama berbeda. Baik, wallahu a'lam. Tidak disebutkan dalam syariat itu orang yang bekerja mendapatkan uzur. Ya. Jadi orang yang kerja itu nggak ada uzurnya. Yang dapat uzur itu orang yang safar. Kalau kerja tidak ada apa? Uzur. Jadi kalau kerjaannya sebagai sopir bis, nah mungkin dia punya uzur. Ya. Tapi kalau sebagai kuli bangunan, dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki uzur. Namun seandainya dia puasa, ketika dia puasa itu kok kepalanya oleng, kayaknya pusing nih. Nah, berarti dapat uzur yang lain, yaitu apa? Sakit. Tapi kalau sejak awal sudah nggak niat puasa, kenapa Pak kok nggak puasa? Saya uzur. Emang uzurnya apa? Saya kuli. Nah, ini nggak bisa. Kuli itu tetap dia untuk berpuasa. Atau misalkan kerja bajak di sawah untuk berat, maka mereka tetap diwajibkan apa? Puasa, kecuali saat dia puasa itu terik siang hari itu dia apa? Dia sakit, ya, dia nggak kuat, ya. Dia mau pingsan dan yang lainnya baru dia berbuka. Para sahabat dahulu mereka itu kebanyakan atau beberapa perang terjadi di bulan Ramadan dan mereka berpuasa. Seperti perang apa yang terjadi bulan Ramadan? Perang Badar, dan di situ kaum muslimin meraih apa? Kemenangan. Fatu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Jadi kalau sebagai kuli tidak ada dalam syariat sepanjang yang saya ketahui itu mereka mendapatkan apa? Uzur untuk tidak berpuasa. Yang dapat uzur itu ya sopir, ya, yang kerjanya safar ya tiap hari safar, atau pilot yang tiap hari safar, ya. Tapi kalau di situ dia mampu berpuasa, dia harus tetap puasa, ya, tadi sebagaimana perincian yang sudah kita sampaikan. Seperti itu, wallahu ta'ala. Cukup Pak. Tapi mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.